Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Farhanuddin. Saya mahasiswa dari Universitas Wisnuwardana Malang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izinkan saya untuk berbagi ilmu tentang mata kuliah Ekonomi Mikro dengan materi teori tingkah laku konsumen yang difokuskan pada teori nilai guna atau utility. Berikutnya kita memahami tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama yaitu memahami perilaku konsumen terhadap daya beli suatu produk, kemampuan dan efektivitas harga suatu produk ketika dipasarkan. Yang kedua, studi perilaku konsumen terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, kita ke pengertiannya dulu. Pengertian dari teori tingkah laku konsumen menurut Angel et al. Adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul dari tindakan ini. Pengertian yang kedua, menurut Swasta dan Handoko, mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang dan jasa, misalnya termasuk kegiatan pengambilan keputusan. Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama pendapatan, yang kedua selera konsumen, yang ketiga kebutuhan, dan yang terakhir harga barang di saat kondisi yang lain tidak berubah atau ceteris paribus. Perilaku konsumen ini didasarkan pada teori tingkah laku konsumen yang menjelaskan bagaimana seorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Teori tingkah laku konsumen ini adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen untuk memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Teori tingkah laku konsumen menurut pendekatan ekonomi mikro beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan atau maksimaten utility, yaitu kepuasan yang maksimal. Tingkah laku konsumen merupakan tindakan atau perilaku dan aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan tersebut yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan suatu produk, yaitu barang dan jasa, guna memenuhi kebutuhannya. Pengertian berikutnya yaitu teori nilai guna atau utility, yaitu teori ekonomi yang mempelajari tentang kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi juga nilai guna. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai guna semakin rendah pula. Berikutnya, pendekatan teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna atau utility kardinal. Dalam pendekatan kepuasan kardinal, dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal berarti penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Pendekatan kepuasan kardinal memberikan penilaian yang bersifat subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Artinya, tinggi rendahnya suatu barang tergantung sudut pandang subjek yang memberikan penilaian tersebut.
yang biasanya berbeda penilaian dengan orang lain. Penilaian ini secara subjektif dikuantifikasi oleh konsumen. Jadi pendekatan ini bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan nilai guna ordinal. Dalam pendekatan ordinal, daya guna suatu barang tidak perlu diukur. Cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Setiap konsumen memiliki preferensi sendiri terhadap suatu barang yang dapat dibandingkan dengan barang lain. Berikutnya, pemaksimuman nilai guna. Yang pertama yaitu cara memaksimumkan nilai guna. Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam menentukan komposisi dan jumlah barang yang akan mewujudkan nilai guna yang maksimum pada konsumsi yang beragam dan lebih dari satu jenis barang adalah berdasarkan perbedaan harga-harga dari berbagai barang. Kalau harga barang adalah homogen, nilai guna barang yang akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama. Syarat pemaksimuman nilai guna. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit atau tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Nah, ini contoh kurva permintaan. Jika seorang konsumen ingin membeli produk A dan B, utilitas marginalnya pada setiap produk terlihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel di samping, konsumen dapat mencapai kepuasan maksimal ketika MUA sama dengan MUB, yaitu saat marginal kedua barang adalah 8, di mana produk yang dibeli adalah 2 unit produk A dan 4 unit produk B. Kesimpulannya, teori kepuasan konsumen dengan pendekatan kardinal. Yang pertama, kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur sehingga dapat dikuantifikasi. Kedua, makin banyak barang yang dikonsumsi, makin besar kepuasan. Namun, tetap berlaku hukum utilitas marginal yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal utility. Ketika terjadi hukum the law of diminishing marginal utility pada tambahan kepuasan setiap suatu satuan, setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil. Mula-mula kepuasan akan naik sampai dengan titik tertentu atau saturation point tambahan kepuasan akan semakin turun. Hukum ini menyebabkan terjadinya kemiringan kurva yang semakin ke bawah pada kurva utilitas marginal. Yang keempat, tingkat kepuasan yang semakin menurun ini dikenal dengan hukum Gaussian. Yang kelima, kepuasan total atau total utility mempunyai sifat penjumlahan unit kepuasan yang diperoleh dari masing-masing barang yang dikonsumsi. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unida Malang, Kampus Merdeka, Kampus Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.